Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengaji bersama, bisa menyimak bersama, dan semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, rahmat dan salam marilah kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari kegelapan menuju ke terang benderang ini. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, barang siapa yang ingin selamat dari siksaan Allah, ingin meraih pahala dan kasih sayang Allah, ingin masuk surganya Allah, maka hendaknya dia mencegah dirinya sendiri dari kesenangan-kesenangan duniawi. Walasbir ala syadaidiha wa masibiha, dan hendaknya dia bersabar di dalam menghadapi kepayahan-kepayahan, musibah-musibah yang menimpa kita di dunia ini. Ada pepatah mengatakan man sabara dhafiru. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan meraih apa yang dia cita-citakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dan sabar itu ada tiga. Ada sabar menghadapi, ada sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sabar dalam menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 300 derajat. Ini kalau sabar menghadapi taat. Misalnya kita mau sholat kan berat, kita mau puasa berat, kita mau naik gaji berat. Kalau kita sabar dalam menghadapi taat ini, maka kita mendapatkan 300 derajat di surga kelak, di mana kullu darajatin ma bainas sama wal ard. Setiap derajat ini antara langit dan bumi jaraknya. Dan barang siapa yang bersabar dalam menghadapi hal-hal yang diharamkan atau meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikasih derajat 600 derajat. Berarti 2 kali lipat dari menghadapi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah atau musibah-musibah Allah di dunia, maka di hari kiamat kelak dia akan dikasih derajat 700 derajat, di mana masing-masing derajat ini antara arsy sampai ke muka bumi. Jadi 700 derajat, tapi derajat ini lain dengan yang tadi di atas. Yang di atas antara langit dan bumi. Kalau derajat menghadapi musibah yang 700 ini, satu derajat dan derajat yang lain antara arsy, ya, arsy itu makhluk Allah yang paling besar, dan antara bumi, berarti lebih jauh lagi. Artinya lebih besar pahalanya di dalam bersabar menghadapi ujian atau musibah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalau kita mendapati musibah, hendaknya kita bersabar. Entah itu ujian sakit, entah itu musibah kecelakaan, entah itu musibah ekonomi, entah itu musibah anaknya sakit atau istrinya sakit atau suaminya sakit,
Ini kita harus bersabar agar kita nggak mendapatkan 2 kali kerugian. Artinya apa? Kalau kita nggak bersabar, kita mengeluh, satu, kita mendapat ujian keluhan itu sendiri, dan kedua, ujian sakit itu. Jadi kita akan mendapatkan 2 kerugian. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah kemudian dia bersabar, kecuali Allah akan memberinya apa yang dia minta sebelum dia meminta, dan Allah akan mengabulkan sebelum dia berdoa. Tapi kalau bersabar dan berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh. Dan tidak ada seorang hamba yang terkena musibah lalu dia nggak bersabar atau mengeluh atau berpegangan dengan makhluk, ya, mengandalkan makhluk, kecuali Allah akan menutupnya pintu-pintu langit kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang mempunyai pemikiran yang jernih, hendaknya bersabar dalam menghadapi musibah dan tidak mengeluh, agar dia selamat dari siksaan dunia dan juga siksaan akhirat. Ada seorang ulama sufi namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan bahwa al-bala sirajul arifin, bahwa bilahi adalah lampunya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Al-bala sirajul arifin, artinya kalau kita mendapatkan bilahi kemudian kita bersabar, sama juga kita mendapatkan pelita, lampu, ya, lampu bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak masalah bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang alim, seorang alim ulama, orang yang pandai masalah agama, kalau terkena musibah enggak masalah bagi dia, karena itu adalah merupakan pelita, lampu. Wa yaqadhatul muridin, dan merupakan pengingat orang-orang yang terjaga kepada Allah, orang-orang yang menghendaki Allah. Wa salahul mukminin, dan merupakan kebaikan bagi orang-orang mukmin. Jadi musibah ini merupakan sebuah kebaikan bagi orang mukmin. Banyak sekali orang yang sadar, banyak sekali orang yang tadinya berkelimang dalam kemaksiatan, kemudian setelah kena ujian, setelah kena musibah, dia kemudian berbuat baik atau taat kepada Allah. Ini banyak sekali kejadiannya. Maka al-bala salahul mukminin, musibah bilai adalah kebaikan untuk orang-orang mukmin. Misalnya kita mendapatkan ujian, ketika kita sakit baru kita sadar bahwa kesehatan itu merupakan hal yang sangat berharga. Setelah sakit kita menjadi giat bertaat dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kejadiannya. Wahalakul ghafilin, tapi musibah menjadi perusak bagi orang-orang yang lupa. Kalau orang yang lupa kepada Allah, justru adanya musibah menjadi kebinasaan bagi dia. Dia nggak akan bertambah taat karena dia seorang pelupa. Dia lupa kepada Allah. Dia lupa siapa yang menciptakan dia. Dia lupa kalau setiap hari dia telah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajidu ahadun halawatal iman hatta yatiyul bala wa yarda wa yasbir. Tidak ada seseorang yang dapat menemukan manisnya keimanan kecuali kalau dia sudah mendapatkan ujian atau musibah dan dia rela dengan musibah itu dan dia ridho, dia bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Oleh karena itu anak-anak sekalian,
jika kalian ingin merasakan iman, manisnya iman, ketika tertimpa ujian musibah, bersabarlah dan relalah dengan musibah yang menimpa kita. Jangan kita mengeluh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Kemudian kata mutiara yang kedua tadi adalah orang yang keterlaluan itu akan ditinggalkan. Jadi orang kalau terlalu meneliti kesalahan orang lain itu akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Allah berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, janganlah kalian meneliti kesalahan orang lain. Jangan tajassus, jangan ujas-ujus, selalu meneliti kesalahan orang lain. Kata pepatah Indonesia, semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Artinya apa? Kesalahan orang lain sekecil apapun kita akan melihatnya. Tapi kesalahan diri kita sendiri yang sangat besar, kita tidak akan merasakan. Jadi jangan suka meneliti kesalahan orang lain. Koreksi dulu diri kita sendiri. Karena orang yang selalu meneliti kesalahan orang lain itu nantinya akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk pelajaran pagi hari ini cukup sekian. Apabila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.